Oke semua, kita lanjut lagi ya. Ini video ke-14 ini kayaknya ya. Oke, tadi kita sudah analisis segi berapa tadi? Segi 8 ya, segi 8, segi 6, segi 8. Sekarang segi yang paling banyak ini segi 12. Makanya nanti begini, kalian kalau mengerjakan soal tidak usah digambar lengkap itu poligon, kalian cukup ambil segitiga penyusun saja ya. Yang penting sesuaikan, itu pasti akan ada gininya. Sudut pusatnya itu tetanya akan berbeda ya, segi 6 kemudian ada segi 8. Nah ini pasti sudah berbeda dia sudut pusat. Kita akan analisis yang segi 12. Kita mulai sekarang ya. Untuk segi 12 bagaimana gambarnya? Nah ini gambar segi 12. Ini kalau mau kalian gambar saya rasa cukup rumit ya. Bagaimana gambar 12 itu ya? Sisinya pasti 12 ya. Ini kalau nggak percaya kalian nanti boleh hitung sendiri ya. Ini pasti 12 sisinya gitu ya. Kemudian pusat segi 12-nya ini adalah O. O ini pusatnya. Dari O ke pinggir ini adalah jari-jari lingkaran luar, namanya besarnya R. Kemudian sisinya itu AB ini ya. Saya ambil salah satu perwakilannya saja. Sisinya adalah AB. Sisinya AB ya. Kemudian ini sudut pusatnya namanya theta. Nah, segi 12 ini jelas segi 12 yang beraturan ya. Sisinya semua sama panjang. Kita hitung dulu berapa panjang sisi segi 12 tersebut, karena memang analisis pertama kita adalah menghitung sisinya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita hitung dulu besar sudut pusatnya atau sudut AOB di sini ya. AOB atau saya sebut biar singkat tuh namanya. Supaya singkat saya sebut sudut AOB ini theta. Besar sudut AOB sendiri itu adalah 360 derajat dibagi 12, karena di sini ada 12 segitiga yang kongruen, yang identik. 360 bagi 12 itu hasilnya 30 ya, 30 derajat. Nah, kalau sudah dapat itu kita lihat lagi segitiga AOB. Segitiga AOB-nya nanti jelas dia sama kaki ya, karena di situ OA dan OB itu panjang sisinya R. OA dan AB itu panjang sisinya R. Akibatnya begini, sudut ABO dan sudut BAO pasti sama ya. Saya bilang saja sudut itu X. Kita hitung sekarang ya. Kalau kita hitung sudut dalam segitiga, AOB tambah ABO tambah BAO pasti 180 derajat. Nah kita hitung AOB-nya 30, ABO-nya X, BAO juga X, ini harus 180. Nah kita hitung lagi ya, 30 derajat ditambah X tambah X itu jadinya 2X ya, sama dengan 180. Berarti kalau kita hitung 2X itu sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat ya, kita pindah begitu. Hasilnya 150 derajat. Berapakah sudut X? X itu 150 derajat ya, dibagi 2. Hasilnya 75 derajat. Ternyata begini, 75 derajat juga tidak ada di tabel ya. Kita tidak bisa mengerjakan ini tanpa kalkulator. Berapa besar nih ya? Nilai sinus atau kosinus tidak bisa kita lihat kalau tidak lihat tabel standar ya. Nah, berarti begini. ABO itu dan BAO bukan sudut istimewa. Berarti kita hitung panjang sisinya menggunakan aturan kosinus. Mengapa aturan kosinus? Jelas ya, karena kondisinya mirip seperti tadi segi 8. Sisi sudut istimewanya terjepit ya. R sudut istimewanya di sini kejepit. Kita hitung dulu panjang S-nya. Berarti nanti AB kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah OB kuadrat ditambah 2 kali OA kali OB kali dengan kosinus theta. Theta itu rapidnya.
Berarti AB-nya kita anggap S ya. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2 kali R kali kosinus 30 derajat. Nah, lanjut lagi. Berarti S kuadrat sama dengan, di situ R kuadratnya ada 2. Berarti dijumlahkan jadinya 2R kuadrat kurang 2 kali R itu R kuadrat juga. Dikalikan dengan kosinus 30, setengah akar 3. Nah, hati-hati ya, ini 2R kuadrat kurang 2R kuadrat tidak boleh dikurangkan ya. Berarti kita hitung dulu pelan-pelan. 2R kuadrat dikurangi, nah ini ya, 2 bagi 2. Kan 2 kali 1 per 2. 2 kali 1, 2. 2 bagi 2, 1. Berarti di sini tinggal akar 3 dan R kuadratnya. Seperti itu. Nah, apa yang sama dari kedua unsur itu? Yang sama itu ini, sama-sama punya R kuadrat sebenarnya dia. Ini ada R kuadrat di sini ya. Ini R kuadrat. Nah, ini bisa diblok sendiri. Ini juga ada R kuadrat. Itu sama, sehingga nanti saya bawa keluar R kuadratnya. Setelah dikeluarkan R kuadratnya, ini kan 2R kuadrat awalnya. Karena R kuadratnya sudah diambil, berarti yang tersisa tinggal 2-nya. 2 kurang ya, karena itu ada tanda kurang di situ, akar 3. Berapa panjang sisinya? Berarti kalau mau nyari S di akar kedua ruas, nanti hasilnya adalah akar dari R kuadrat itu R ya. Nah, yang di dalam itu karena dia tidak rasional, kita tulis saja. Ini dia adalah panjang dari segi 12-nya. Kelilingnya bagaimana? Kalau menghitung keliling, karena sisinya 12 ya, namanya juga segi 12 ya. 12 berarti dia punya sisi. Kita tinggal kalikan 12. 12 kali S, di mana S itu tadi adalah R kali akar 2 kurang akar 3. Akar dari 2 kurang akar 3. Seperti ini. Kita sudah dapat sisi, sudah dapat keliling. Selanjutnya kita hitung luasnya. Nah, bukan segi 8 ya, segi 12 ya. Nanti saya akan revisi ini, oke. Segi 12 tersebut tersusun dari 12 segitiga kongruen, identik ya. Berarti luas segitiga penyusunnya kita hitung, yaitu segitiga AOB. Berapakah besarnya? Luas AOB itu, ini ya, AOB. Ini kan sisinya diketahui, ini diketahui. Kemudian ini juga ada sudut istimewa yang terapit di antara mereka berdua. Sehingga nanti luas AOB sama dengan 1/2 kali OA kali OB kali sinus theta ya, sudutnya theta. Berarti luas segitiga AOB sendiri sama dengan 1/2 kali OA-nya itu R, OB juga R ya. Nah, ini OB seharusnya bukan OA. Oke, berarti ada lagi yang harus direvisi nanti. Kali sinus 30 derajat, karena tetanya 30 derajat. Hitung lagi ya. Berarti luas segitiga AOB adalah 1/2 kali R kali R, sinus 30 itu 1/2. Nah, berapakah hasilnya? Kita akan sederhanakan 1/2 kali 1/2, 1 kali 1 itu 1 ya. 2 kali 2, 4. Berarti 1/4. R kali R itu hasilnya R kuadrat. Nah, kita sudah dapat itu. Ini baru luas segitiga penyusunnya. Dan penyusunnya itu ada 12 ya. Berarti kalau mau cari luas total, luas segi 12 tersebut, kita harus kalikan dia dengan 12 ya. Ya, kita ambil perwakilannya saja, AOB. Habis itu kali 12. Berarti luas segi 12 sama dengan 12 kali 1/4 kali R kuadrat. Ya, kita hitung sederhana lagi ya. Segi 12. 12 kali 1 itu 12. Bagi 4 hasilnya 3 ya. 3 kali R kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari luas segi 12 beraturan ya. Luas seperti ini, kemudian mana tadi ya? Segi 12 ya. Saya revisi sambil revisi mana yang salah ya. Oke, ini kira-kira seperti ini. Nanti akan saya rangkum dia di bagian video ke-15. Saya akan rangkum hasil eksplorasi ini, isi keliling dan juga luas dari poligon-poligon. Segi 12 ini nama lainnya adalah dodekagon kalau tidak salah ya. Kalau segi 6 itu heksagon, segi 8 itu oktagon. Okta itu 8 ya.
Kemudian ini yang segi 12 ini, dodekagon kalau tidak salah namanya. Oke, ini adalah hasil eksplorasi kita di segi 12. Sisi, keliling, dan luas. Nah, untuk video ini saya cukup dulu ya. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat, dan jika ada yang tidak bisa dipahami silahkan ditanyakan. Oke, kita akhiri dulu. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.